tengah kami Tuhan, dan Engkau akan berbicara kepada kami, berbicara seperti Bapak berbicara kepada anaknya. Karena kami tahu bahwa kehadiran-Mu itu lebih penting dari semua hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Saya berdoa iman saudara tidak tergantung cuaca. Amin. Mau hujan, mau petir, mau angin, tetap saudara datang pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang di belakang bisa agak maju ke depan, saya tidak terlalu terlihat saudara. Boleh yang di belakang agak maju aja, di depan ini agak kosong-kosong. Monggo silakan. Jangan terlalu jauh. Ini gedungnya sudah terlalu jauh, rakyat toh. Aku nanti nyampaikan pesan nubuatan bingung. Nanti keliru orang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu pertolongannya tidak pernah terlambat? Amin. Amin. Dan saudara dan saya yakin dan percaya saudara pasti minta ditolong Tuhan cepat. Yang percaya katakan amin. Siapa di sini tadi yang hadir di atas jam 4 sore yang katakan? Yang datangnya telat jam 4 sore yang katakan? Banyak, ya toh. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara mau ditolong Tuhan cepat, kenapa datangnya terlambat? Oh, masih nungguin, alasan tok. Yang nolak Tuhan kalau sama saudara juga alasannya sama. Saya nulungi anakku di Amerika, saya coba tenang aja. Ya toh, kadang kita kan begitu, mintanya ditolong Tuhan itu kalau nolong tepat waktu. Lah mau ke gereja aja terlambat kok minta tepat waktu. Saya tanya sama tim saya nanti, pulang ya Pak Mendek, tanya satu-satu. Pak Musa itu kalau datang ibadah ke sebuah gereja diundang, itu datangnya jam berapa? Mesti setengah jam sebelumnya sudah datang. Kenapa? Karena saya ditegur Tuhan. Kamu tuh kalau apa-apa pengen tagihanmu tuh lunasnya tepat waktu, ya toh. Tapi kamu tuh datang kok lewas-lewas kayak artis katanya. Saya kaget iya. Kadang pembicara itu kan sok artis toh, betul nggak? Yang khotbah itu loh, ini loh, yang di depan ini loh. Ini kan sosok kayak artis yang mau ditunggu itu loh. Kepengen itu semua penyembahan dulu, baru setelah mau firman datang jalan-jalan. Itu kan kesannya, vibes-nya itu kayak bintang tamu gitu. Ya toh, kurang ajar. Kok babune. Loh betul nggak? Loh, saudara pergi ke rumah makan, apakah pelayan restorannya datang setelah saudara duduk? Terus dia datang pelewes dari rumah begitu, belum pakai seragam, kan enggak toh? Dia sudah standby dulu sebelum tamunya datang. Alkitab berkata kalau kamu mau jadi besar, jadi hamba, kamu mau naik di bawah. Itu rumusnya Tuhan. Karena itu kalau mau ditolong Tuhan cepat, datangnya harus tepat. Kasih tahu kanan kiri muncul telat aja. Kok pengangkatan kok carry kapok kan? Itu nggak harus ingatkan toh, betul nggak? Lo kadang kita tuh kalau saudara ngerti ibadahnya jam 4 sore, macanya jam 3 sore. Ibu-ibu, halo, ya, biar bapaknya tidak ikut telat, ya toh. Kalau bapaknya ikut telat itu namanya swarga nunut neraka. Itu, ya toh. Gara-gara saudara, makanya telat. Jadi kalau ibadahnya jam 4, datangnya jam berapa di sini? Setengah 4, pintar tepuk tangan. Aduh, setelah minggunya bagus sekali ya, luar biasa. Tadi ketika saya duduk di situ Tuhan bicara satu, bacaan seragamnya tamburin. Apa Tuhan? Tulisannya biru. Ya apa? Be the light. Jadilah terang. Nah, luar biasa. Tapi bukan terang dunia, enggak. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan, saya coba baca dulu ya. Ini nyimpang sedikit ya. Saya biasa kalau Tuhan ngomong ya tak ngomong gitu aja ya. Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk kan? Gak ada bentuknya, kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berikutnya, berfirmanlah apa? Allah apa? Jadilah terang. Lalu percaya enggak bahwa Tuhan itu menciptakan kita serupa dengan gambarnya? Setuju ya? Saudara diciptakan itu mirip Tuhan tuh. Karena saudara diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kalau Tuhan lewat perkataannya saja dia berfirman dan firman itu jadi, maka saudara juga sama. Mulut yang sama yang saudara pakai untuk mengucapkan sesuatu, pasti itu akan terjadi. Yang terjadi amin. Yang penting saudara
ngerti firman Tuhan. Nah terus hubungannya apa Pak? Nah tadi waktu saya duduk Tuhan ngobrol sama saya. Dia bilang, kamu lihat ini banyak yang kekurangan duit. Bener Pak? Baik kleru ya. Loh ini Tuhan yang ngomong, aku kan gak ngurus, saya kan cuma nyampaikan aja. Ini banyak yang kekurangan duit. Saiki dompetmu dibuka semua, keluarkan dompetnya. Ayo, dompet ini. Ayo kita praktek firman, ayo berdiri semua, dompetnya dikeluarkan semua. Ayo sebelum firman Tuhan, ayo. Loh, hari ini akan mengubah nasibmu loh. Kamu pulang bisa nyegat becak atau enggak tergantung hari ini. Nah, ya toh. Ayo berdiri, dompetnya dikeluarkan semua. Ya tas karepmu lah. Oh, duit kan juga model tas podo ya. Ayo keluarkan semua. Dompetnya diangkat semua. Nah. Dan sekarang dibuka. Loh, lah kosong loh. Nah, persis kalau bumi. Bumi itu saya bacakan lagi bentuk tidak berbentuk lah. Tas ini kan dompetmu renek bentuknya tapi renek duitnya. Ya toh, wong saudara lihat aja wedi horornya mau peteng soalnya renek isine. Loh, jangan duduk, berdiri dulu. Loh, kita tindakan iman piye toh? Gelem sugih ora toh? Loh, saya ini bisa diberkati gara-gara disuruh Tuhan begini ngawur. Berbentuk gelap gulita. Coba lihat dompet lah peteng dedet. Benar ya? Nah, sekarang perkatakan kepada dompetmu, jadilah terang dengan iman. Loh, jangan lihat saya, aku sepadan. Dompetmu, cek peteng. Dompetmu itu kasih tahu, jadilah terang. Nah, tepuk tangan buat Tuhan, jangan itu. Tiap pagi nang duit-duit jangan ngomel yang didulukan. Perkatakan firman dulu. Amin. Betul nggak? Loh, firman itu bisa jadi loh. Gara-gara Pak Saudara perkatakan firman itu jadi. Loh, gitu loh. Oke, amin. Oke, siap untuk firman Tuhan? Mari kita buka ayat terakhir langsung aja. Segera pulang habis ini ya. Enak loh ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 2. Kita akan belajar sebuah peristiwa bagaimana murid-murid Yesus ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Lalu apa yang mereka kerjakan setelahnya? Setelah mengerti bahwa Yesus mati. Ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada siapa? Murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Sekarang ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Saudara, Petrus itu pernah mendapat mandat Tuhan bahwa di atas batu karang ini akan mendirikan kerajaan. Gereja itu akan didirikan di atas batu karang. Dan Yesus juga memberi perintah kepada murid-muridnya, sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Masih ingat? Kita ini semua penjala manusia. Tetapi ketika Simon Petrus dan kawan-kawannya mengerti dan mengetahui bahwa Yesus mati di atas kayu salib, mereka putus asa. Sama dengan kondisi saudara hari ini juga. Mungkin saudara datang dengan kondisi yang putus asa. Banyak hal yang membuat saudara putus asa dalam hidup ini. Dari segi keuangan juga sama. Beberapa di antara saudara Tuhan bicara, ada yang sambat tokonya mulai sepi, ya toh, orderannya mulai menurun, kerjaannya sepi, saudara sambat terus, ini didengar Tuhan. Saudara juga ngalami kayak begitu. Hari-hari bukan cuma saudara, toh, banyak orang lain juga ngalami yang sama. Dan kondisi yang sama ini juga dialami oleh Simon Petrus. Dia berkata, aku pergi menangkap ikan. Dia lupa panggilannya. Dia menjadi penjala manusia. Dia kembali ke hidup yang lama. Kadang keputusasaan membuat saudara tidak lagi ke gereja. Saya temukan banyak orang yang kecewa, kepahitan, tidak lagi ke gereja. Entah itu kecewa kepada Tuhan, entah kecewa kepada pemimpin, entah kecewa kepada siapapun yang membuat dia akhirnya tidak lagi ke gereja. Saya mau beritahu, orang yang seperti ini adalah orang Kristen bodoh. Kristen apa? Kalau engkau dikecewakan manusia dan akhirnya engkau memutuskan tidak lagi ke gereja, pertanyaan saya cuma satu.
Yesus tuh pernah mengecewakan kamu enggak? Enggak pernah. Kalau Yesus tidak pernah kecewakan kamu, yang kecewakan kamu itu manusia, kenapa kamu tidak ke gereja? Kan bodoh. Bener enggak? Yang salah wong ya kowe malah benci sama Tuhan nih. Bener enggak? Loh kan begitu kan orang Kristen gondok tersinggung. Ini kertosono nek Pak. Oke, tak pikir sama ganto. Tersinggung, harga diri terinjak-injak, hargamu lho piro. Anda tak pernah ya pelayanan pergi ke ICU itu orang yang tidak punya harga semua, duitnya tidak pakai. Dokter dibayar berapapun tidak bisa menyelamatkan orang di ICU kalau bablas. Betul nggak? Jangan ngomong harga diri di hadapan Tuhan. Kita ini tidak ada harganya. Jadi berharga karena Yesus mati buat saudara. Kok saudara kecewanya sama orang, kok pelampiasannya sama Tuhan? Lah kan Kristen bodoh. Petrus juga begitu. Dia dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia, dia bersama murid-muridnya, tapi dia memutuskan, ayo kita kembali ke hidup yang lama, menangkap ikan. Yang lebih bodoh konco-konconi. Biasanya begitu Pak Nek. Kepahitan dalam gereja itu mulanya cepat daripada ngajak kebaikan, bener. Ayo datang ibadah 2 pagi, orang bakalan sing teko. Bener? Ayo kita melayani Tuhan. Tidak mungkin langsung melayani Tuhan. Alasannya macam-macam. Ayo rajin ibadah. Ya sama, nggak mungkin rajin. Tapi kalau diajak ngerasani orang, ya toh? Wah, itu so komsel kalah, komsel saja mas gak kerasa. Tapi kalau ngerasani orang itu bisa sampai 2 jam. Ya toh gibah, ya toh ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu, ya toh. Benar. Orang kalau diajak kepahitan itu mulanya cepat. Padahal saudara tidak pernah ngerti orang yang diomongin, ya toh. Misalnya gini, saya sama Pak Mendik, saya gagal sama Pak Mendik, ya toh. Lalu saya ketemu dengan Pak Andre. Pak Andre nggak ngerti Pak Mendik. Saya ngomong, Pak Andre, oh jodoh Pak Mendik. Uangnya pelit, masa pendeta kok pelit? Ya toh. Piye jemaat iso mangan? Wah, tak rasane sama Pak Andre. Ya toh. Padahal intinya saya utang Pak Mendik padahal ada duit yang sajane ngono. Tapi beritanya kan tak ubah toh. Betul ya? Kepahitan itu bisa merubah orang Pak Mendik. Saya ngomong sama Pak Andre, Pak Mendik ini pelit. Gue jono gede makro disini duit orang entuk. Padahal memang ya padha ora duwe nih. Akhirnya Pak Andre ini yang tadinya tidak kenal Pak Mendik jadi kenal lewat omongan saya. Ketemu ning pasar Kertosono ngarep blonjo, ya toh. Pak Mendik ketemu ibu, Pak Andre blonjo dhewe wong bojone niku magetan, gitu. Blonjo, ketemu Pak Mendik simpangan, dia ngerti yang saya ceritakan. Tuh, padahal Pak Andre apakah pernah kecewa sama Pak Mendik? Tidak pernah kan? Tapi Pak Andre bisa benci sama Pak Mendik. Oh, ini sing ngomong Pak Musa ya, pelit. Ya bener gak? Dan sejak itu terjadi perpecahan dalam gereja. Ini ceritanya begitu Pak, dicarukan. Perpecahan itu selalu diawali dari kepahitan. Dan kepahitan itu aja-aja. Hal yang buruk itu mesti gampang. Saudara coba nanti pulang praktek, saudara bikin tanda plus sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Dengan tanda minus lebih cepat mana? Minus karena ingin itu. Kalau plus kan 2 kali, betul gak? Orang kalau melakukan kebaikan itu harus 2 kali baru. Kalau mau melakukan kejelekan, gampang. Ngomong apa ya, sakarep ngomong gak pulang, gitu. Sakarep kafe, betul gak? Salah. Dan ini ketika Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Tiba-tiba teman-temannya Petrus yang lain nyaut. Kata mereka kepadanya apa? Ayat 3 tadi. Kami pergi juga dengan engkau. Lupa semua tiba-tiba. Murid Yesus yang selama 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus, mereka dipanggil, mereka mengalami mujizat, lihat dengan mata kepala sendiri, merasakan sendiri. Tiba-tiba mereka berkata, aku menolong. Sama-sama meninggalkan panggilan Tuhan. Ingat, hari-hari ini lebih mudah untuk meninggalkan Tuhan daripada kamu cari Tuhan. Saya temukan banyak sekali pengusaha kecewa. Mereka meninggalkan Tuhan. Beberapa sudah ngeses, ya kan?
mancing seharian dan mulai tidak ke gereja, mundur dari majelis gereja, banyak karena kecewa. Dan ini yang terjadi hari-hari ini, saudara harus waspada bahwa ternyata banyak orang yang mulai imannya ikut-ikutan. Ini mental ikut-ikutan. Makanya kalau punya iman jangan ikut-ikutan kayak murid-murid. Si A datang ke gereja, kita ke gereja. Si B nggak datang ke gereja, kita telepon ke gereja nggak? Aku tak jualan di gereja loh. Betul. Sama kayak murid Yesus, saudara ini. Imannya iman rombongan, iman ombyoan. Makanya iman itu jangan rombongan. Ketika bagian datang, kamu pasti akan jatuh. Loh, kenapa? Imannya cuma ikut-ikutan, mentalnya ikut-ikutan. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita sebetulnya kita ini dipanggil sebagai Raja Wali. Burung Raja Wali beda dengan burung empret. Burung empret itu mentalnya rombongan. Jadi kalau dia datang itu selalu rombongan dan terbangnya tidak jauh. Mungkin teko RT 1 ke RT yang lain, ya, desa 1 ke desa yang lain, rombongan. Tapi begitu ada badai kabur sendiri. Tapi beda dengan Raja Wali. Raja Wali terbang sendiri, katakan terbang sendiri. Ketika ada badai, malah Raja Wali itu senang. Dia bisa terbang. Kenapa? Ya karena memang dia menikmati badai. Dia tidak diciptakan untuk melarikan diri dari badai. Saudara dan saya yang duduk di tempat ini dengarkan baik-baik. Tuhan memanggil saudara tidak untuk menghindari badai, tapi untuk menghadapi badai. Karena dengan badai itulah saudara bisa terbang lebih tinggi. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, ojo lari. Oh ya toh, jangan lari. Sekarang mulai dibangun kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Saudara harus bersama-sama punya iman yang sama. Berkobar-kobar, api itu melahirkan api yang lain. Arang kalau sendirian itu tidak enak. Arang itu enak kumpul, kobong bareng. Betul nggak? Karena itu jangan pernah tinggalkan jam ibadah. Jangan tinggalkan komunitas yang sehat untuk saudara melayani Tuhan. Kenapa? Karena disitulah saudara iman saudara terus on fire. Ketika saudara mulai imannya cuma ikut-ikutan tok, tidak membangun satu dengan yang lain, hanya bergantung kepada orang lain, di saat itulah iman saudara mati. Terus berikutnya, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi Alkitab berkata apa? Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Loh sudah siang ini, mereka itu bukan nelayan biasa. Mereka lahir sudah ada di keluarga nelayan. Ini sudah nelayan lahir batin ya Bu ya. Jadi dari lahir ceprot itu sudah keluarga nelayan. Dia ngerti kapan cari ikan. Nelayan ditanya kapan waktu terbaik cari ikan, jawabannya apa? Malam. Semua itu Alkitab ada. Mereka carinya malam. Tapi Alkitab berkata orang yang meninggalkan panggilannya, maka mereka tidak menangkap apa-apa. Ya coba dicek. Hari-hari ini kalau hidup saudara rasanya kering, bisnis tidak jalan, tambah kering, utangnya tambah banyak, tagihan tambah banyak, masalah tambah banyak, persoalan tambah banyak, dan tambah sedikit, ya toh. Keuangan juga semakin terkuras. Cek baik-baik, jangan-jangan hatimu lagi jauh dari Tuhan. Alkitab berkata seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air itu berbicara tentang sumber, yaitu Tuhan. Alkitab berkata pohon ini akan terus berbuah, daunnya tidak kering, tidak layu, dan dia berbuah pada musimnya. Itu kata Mazmur. Jangan-jangan saudara kering hari-hari ini, tidak heran. Kenapa? Mesti jauh dari Tuhan. Setiap kali ada pasangan suami istri geger, saya tidak mau jadi konselor Pak Mending. Loh kenapa? Saya selalu ngomong dengan beberapa orang termasuk kapan hari ada dari Surabaya WA saya mau konseling 2 orang geger suami istri. Saya ngomong, kamu sudah tanya Tuhan belum? Kalian sudah ngobrol sama Tuhan yang nikahkan kalian belum? Iya, belum doa. Ya sudah, tidak usah konseling sama orang. Sebelum kamu ngomong sama Tuhan yang menciptakan kamu, jangan ngomong sama orang. Betul nggak? Kristen tuh begitu. Jangan dikit-dikit cerita sama pendeta, konseling sama pendeta. Yuk urus tak mungkin. Pak pendeta di masalah dewi kan ngurusi masalahmu sampai ini balik. Iso bar Pak pendeta, ya tak iso umur bocah bablas.
Teman saya bocah-bocah itu berangkat semua. Kenapa? Semua diurusi jadi gembala. Saya tidak tahu ngapain. Saya ngurusin dari Tuhan, Tuhan nganggur. Loh itu Tuhan kan nganggur. Lah saya kan sibuk, bener enggak? Lah ngapain cari saya? Cari Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, ada apa-apa cerita sama Tuhan. Tidak pernah doa, tidak pernah mesbah keluarga. Begitu ada masalah keluarga, kok tanyanya ke manusia? Yo salah. Tanyanya sama Tuhan dulu. Minta petunjuk Tuhan. Baca firman. Oh, ini beberapa di antara saudara yang hadir kira mau coba firman, Pak, jalur diberkati Tuhan. Benar enggak? Ayo, ini Tuhan saya ngomong loh. Wong rata mau coba minta kok jalur dijualnya. Mau dijualnya tumpang tangan sampai tukang kaki, yo orang mandi, Pak. Benar enggak? Bukan tumpang tangannya pendeta yang membuat kamu diberkati. Kamu baca firman, merenungkan firman tiap malam itu, tiap hari merenungkan, pagi bangun, makan firman sebelum makan media sosial. Makanya saya sekarang sama istri sama anak sebelum tidur mesbah keluarga doa. Pagi bangun mesbah keluarga lagi. Loh kenapa? Itu dampaknya panjang. Jangan sampai kita dapat masalah besar baru ingat Tuhan. Ngapain? Ya kamu tidak dapat apa-apa. Makanya Kristen yang kering yang tidak dapat apa-apa adalah Kristen yang meninggalkan Tuhan dan firman-Nya. Tidak pernah baca firman, apa yang bisa membuat kamu kuat ketika badai datang. Amin. Karena firman yang ada dalam hidup kita itu seperti peluru yang bisa kita lontarkan kapanpun saudara menang. Lawan setan kalau saudara tidak punya firman, ya tidak bisa. Firman, Yesus itu dicobai setan pakai firman. Lawannya pakai firman, Yesus juga sama. Gitu. Jadi kalau saudara lihat ada orang, wah dulu setan ini gombel, itu kelas rendah buat saya. Setan kelas tinggi pakai firman, orang pakai pacaan koyo ngono. Itu setan kelas rendah, tidak. Tapi setan kelas tinggi itu apa? Nih, di pikiran saudara itu. Mindset saudara itu dirusak sama setan. Saudara tidak percaya lagi sama firman, kayak Hawa jatuh. Betul tidak? Loh, setan kelas tinggi itu ya Hawa itu yang goda Hawa itu. Betul tidak? Hawa itu jatuh dalam dosa bukan pada saat dia makan buahnya, loh. Tidak. Tapi Hawa jatuh dalam dosa pada waktu kapan? Dia meragukan firman Tuhan. Iblis ngomong apa aja dia dengerin. Makanya kalau urusin sama orang kesurupan setan merasa ditakoi. Namamu siapa? Alamatmu di mana? Lah apa kon meneror piye setan? Setan itu bapak segala pendusta kok mbok takoki yo mesti jawabane ngawur. Kasih tahu kanan kirimu, jangan ngobrol sama setan. Loh, saya enggak sama setan apa? Saya pergi ke dukun ya, wis diloko tenan iki. Orang yang setan yang dukune ya padha ae tawange bocel. Ya tak bener enggak? Ya kadang kita begitu, itu bapak segala pendusta. Lah kok mbok takoki, kamu siapa? Jumlahmu berapa? Ngitung. Ya ta. Pengen bingung itu kan mbok usir-usir itu, malah neplek pisan gitu. Ya kadang kan begitu, ada orang yang sok ngeroh tapi enggak ngerti deh. Wong setan mbok takoki ya jawabane A mesti jawabane B, enggak mungkin A. Wong pendusta. Betul enggak? Jadi belajar saudara dan saya kalau kau ingin menangkap apa-apa, baca firman. Jangan lari dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lanjut ayat 4. Ketika hari mulai siang, katakan hari mulai siang, Yesus berdiri menampakkan diri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Loh, tiap hari loh kumpul Yesus, tiap hari dengar suara Yesus, tiap hari ngerti hatinya Tuhan, tiap hari ngerti pelayanan yang dilakukan Yesus. Kok Yesus muncul mereka tidak kenal loh. Ini kan persis kayak saudara dan saya, orang Kristen. Sudah Kristen puluhan tahun sampai ngoyong, sampai lumutan, saking suwene, tapi masih tidak kenal siapa Tuhan. Orang ke gereja jangan hanya sekedar ritual yang saudara pentingkan, tapi spiritual itu lebih penting. Ada orang yang cuma beribadah cuma sekedarnya saja, akhirnya mereka kehilangan Tuhan dalam rumah ibadah. Ketika samping kanan kirinya dilawat Tuhan, mereka merasakan Tuhan, dirinya mengalami kekeringan. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya di rumah itu bisa ngerti istri saya atau bukan dari dua hal.
Yang pertama adalah suaranya, yang kedua adalah jejak kakinya. Oh iya dah. Kalau saudara sudah nikah lama itu kan apa loh? Ini bojomu atau bukan? Betul nggak? Tapi hari-hari ini aneh Pak Pendek. Kok banyak suami keliru kamar lah ini keren. Kamar pembantunya sih dileboni loh kan lucu tuh. Lali sudah puluhan tahun kamar bojone lali, bleset. Nah gitu. Kan sering kayak begitu toh. Kadang orang tuh bisa berubah loh. Loh, kok bisa Pak? Iya. Wajahnya enggak berubah, tetap jelek bapak-bapak. Dulu naik Supra, bojone lemu digonceng, leng, saya tahu. Bojone dhewe iki, zaman soro-sorone numpak Supra. Begitu sudah diberkati Tuhan, bapak-bapak wajahnya yang enggak berubah sih, tetap elek. Tapi yang dikendarai jadi ninja. Loh, kayak apa itu? Hidupnya kan diberkati Tuhan. Tapi yang aneh yang digonceng kok bobotnya separuh nih yang dulu. Nah ini bojone sopo, tiba-tiba bawahannya. Jadi bojone ditinggal. Mulai bahasa Jermannya gendaan sama karyawan, sesama karyawan loh. Ini loh, kadang merubah orang, betul enggak? Motornya tambah gede, harusnya yang digonceng ya tambah enak. Kenapa? Bojone gede, motornya gede, kuat, betul enggak? Nah, kalau Supra kan enak-enak, enggak jalan. Tapi begitu motornya berubah, kenapa kok sang istrinya juga berubah, enggak motornya toh? Kadang hidup saudara dan saya juga begitu, karena Anda tidak kenal Tuhan. Di tengah jalan ada nyimpang. Banyak orang Kristen hari-hari ini juga sama. Ada Yesus tapi kamu tidak kenal itu Yesus. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa kalau saudara baca di Alkitab, satu pesan Tuhan kepada kita semua adalah dombaku mendengar suaraku. Katakan, dombaku mendengar suaraku. Setiap minggu suara Tuhan diperdengarkan dari mimbar ini. Apakah saudara dan saya sebagai dombanya Tuhan mendengar suara Tuhan atau tidak? Kalau saudara baca di kitab Wahyu 7 jemaat, selalu roh Tuhan berbicara kepada 7 jemaat. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Selalu firman Tuhan, selalu pesannya itu dengar suara Tuhan. Dombaku mengenal suaraku. Istri saya juga begitu. Selain langkahnya saya tahu, wah ini nada sandalnya ini istri saya sama. Tapi yang kedua, suaranya. Nah, betul ya Pak Mendek ya, jangan keliru ya Pak Mendek. Suaranya. Kenapa? Istri saya itu kalau sudah nyempreng bengok-bengok, saya tahu istri saya di rumah. Tapi kalau rumah saya damai, tenang, oh istriku dolan. Nah, betul ya bapak-bapak ya. Pernah ya dapat omelan istri gitu, sering dong. Oh, kue kleru, terus delek bumbu kleru bengok, gitu ya. Delek klambi kleru bengok, gosokan kleru bengok. Itu berarti tandanya istri saudara hidup. Pak, kok menengahnya dijiwiti kopi ini? Nah, disendol kanan kirinya itu istrinya. Oh, berarti kamu tuh beragam. Nah, gitu loh ya. Disendol istrinya. Loh, istri ngomel itu tanda sehat loh. Kalau enggak sehat, istri saya biasanya ngelempru di kasur lorong. Ngerti? Jadi kalau sudah istri saya tuh ngomong terus, oh berarti sehat. Ya dong, kayak manu cucak rowo ya dong. Nek lorong meneng ngantem. Tapi kalau sehat, wah amin terus ya sudah puji Tuhan. Jadi kita tuh jadi suami tuh harus ngambil positifnya. Jangan negatifnya terus. Bukankah istri itu pilihanmu kan? Betul enggak? Kan bukan dijodohkan. Enggak ada yang dijodohkan. Jadi kalau istri itu pilihanmu, ya sudah nikmatilah. Tidak ada yang namanya persnelan mundur kalau sudah nikah. Amin. Maju terus, berubah sama-sama, bareng-bareng berubah. Yang percaya katakan amin. Dan saudara dan saya kalau pengen rumah tangga berubah, ya saudara harus dengar suara Tuhan. Tidak bisa. Yang merubah orang itu selalu firman Tuhan. Dan firman yang tinggal bersama-sama dengan manusia, yaitu siapa? Saudara dan saya. Dalam diri kita tuh ada firman Tuhan. Jadi kalau kamu pengen suami atau istrimu berubah, kamu dulu yang berubah. Oh, kamu pelaku firman. Anda ngerti firman kan? Yang di tempat ini. Kalau pengen anakmu berubah, kamu berubah dulu. Baru mereka nanti lihat perubahan dalam hidupmu, jadi mereka juga berubah. Jadi kenali Tuhan dulu. Kenali suaranya. Suatu ketika saya kesaksian.
pada waktu setelah selesai mandi, istri saya lapor sama saya. Di dekat ketiaknya itu ada kayak benjolan, gitu? Ada kayak benjolan. Terus tiba-tiba dia bilang, oh ya ini ya. Nah, kesalahan kita adalah langsung cek Google. Ya, biasa loh, mama-mama, ya, kalau sudah pegang handphone, wah langsung cek Google. Benjolan dekat ketiak itu sakit apa? Nah, ketik gitu dong. Munculnya apa? Kanker. Ngono-ngono kuwi, kanker tumor ganas apa? Munculnya begitu. Dan itu dia cuma baca sekali. Ingat ya, celah iblis itu cuma sekali dia bisa masuk. Nggak baca lagi. Tapi yang aneh besoknya mandi lagi, keluar dari kamar mandi, ngecek lagi iseng-iseng. Dipikir ada sakit yang lain. Ya. Ini apa benjolannya? Keluarnya apa? Ya kanker lagi. Tambah takut kan, istri biasanya kan panik. Lalu dia ngobrol sama saya, itu ya, kok ada benjolan? Aku di kanker. Lah, bodohnya saya melok ngecek pisan. Nah itu loh ya, bapak-bapak dengarkan baik-baik, kalau istri panik, bapak itu tenang saja. Kalau bapak ikut panik, saya panik. Saya itu kok ya celukak buka Google, jajal ya, aludok. Benjolan kecil di ketiak, munculnya apa? Kanker payudara. Sama jawabannya. Waduh, saya langsung takut. Lalu saya tanya Tuhan, ngobrol, Tuhan ini piye? Orang apa bojo? Mosok mati saya ini? Mana cerewet ya, ya goleknya angel ini, ya stok lama ini sudah tidak ada. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ngapain gocek? Orang lorong. Tuhan cuma ngomong. Kalau saya ngomong ke kamar lagi, orang usah dicek orangnya apa-apa, sehat. Lu tapi, nah, istri kan begitu dong, mesti ada tapinya. Oh tapi begini, jadi saya baru sadar kenapa Adam jatuh karena Hawa. Sekarang ngomongnya apa Pak Mending? Jadi sesel terus pokoknya. Lo tapi akhirnya makan buah. Ya sama nanti. Ini bolak-balik ngeroweng. Besoknya ngecek lagi, sampai akhirnya ya sudah nyerah. Kita berangkat ke Solo, cari rumah sakit yang bisa ngecek mamografi tentang benjolan dan juga kanker. Ada satu rumah sakit baru di Solo baru. Kita berangkat naik tol hari Sabtu waktu itu berangkat. Sudah tahu di tengah jalan waktu masuk tol, Tuhan ini ngomong lagi. Saya ngomong kue budali sopo. Saya ngomong ya Tuhan ngomong kayak budal. Mas toh, engkau nak aku mati piye? Tuhan tanggung jawab gak? Tambah kurang ajar. Bojone pendeta wani ngono itu hari itu sekti tenan nak wong itu tenan. Ya sekarangmu ketimbang mati mbok disalahin mertua ya kan repot kan. Saya putuskan berangkat. Tetap berangkat ke kapal, bayar tol, berangkat sampai ke Solo baru antri. Masuk rumah sakit, ngurus administrasi bayar berapa? 3 juta. Mau foto tok bayar 3 juta. Mbak tak foto HP lah, ya gak bayar ya. Gara-gara gak percaya sama omongannya Tuhan, saya persis ngalami kayak Abraham. Percaya bojo ya. Tapi ya diruangi terus ya. Akhirnya betul saya keluar duit berapa? Pada waktu bayar Tuhan sih guyoni saya. Orang nurut Tuhan bayarin lebih lama. Iya. Dan nanti itu kok lekin kan enak, ya cin kan enak, kok lemas kan enak. Game bayar wong foto tok itu loh gitu. Ya sudah, aku ngomong itu saya nanggung dia itu aku loh. Ya langsung dia masuk ruang, ya di foto tunggu, ya terus saya nunggu di luar. Sekian jam kemudian keluar. Hasilnya keluarnya 6 jam kemudian. Jadi kita jalan-jalan dulu ke mall, ke Solo. Di tengah perjalanan juga gitu. Dia ngomong, kamu ngapain dicek? Kamu jalan gak sakit kok kamu gak percaya? Saya semakin takut Tuhan kalau sudah agak guyon ngomongnya rodok serius saya nanti dia ngomong. Betul. Nah, biasanya colometan itu biasanya saya rodok ngomong, tapi kalau sudah dia ngomong kenapa kamu gak percaya? Istriku gak sakit. Aku istriku enak mangan enak aku
mikir ya dong. Wong aku yang dengar dia nggak dengar. Aku ngomongin Tuhan Yesus, tapi jangan ini nggak sakit apa-apa. Terus dia makan sih, bukan aja tetap makan. Ya sudah, akhirnya kita jalan-jalan di Solo Mall. 6 jam kemudian balik ke rumah sakit ngambil hasilnya. Jawabannya apa? Seperti Tuhan ngomong. Gak ada apa-apa tuh Pak. Loh, iya. Tolong intol. Gak ngomong tenang. Kasih tahu kanan kirimu, istrimu kasih tahu. Ojo panik. Marahin bujumu bayar larang. Ngerti tidak? Satu dulu. Kita itu kadang sudah dengar Tuhan, tapi tidak kenal. Makanya saya akhirnya setelah peristiwa itu Pak, kalau ada orang konseling sama saya, masalah segala macam, jawaban saya cuma satu: kamu tidak kenal siapa Tuhanmu, makanya kamu takutkan. Kamu tidak pernah doa, tidak pernah baca firman, tidak percaya Tuhan, makanya kamu takut. Orang takut selalu dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak dengar suara Tuhan, makanya dia takut. Makanya hari ini saudara jangan takut. Yang pertama katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, kamu tidak akan bangkrut. Kamu diberkati Tuhan. Kamu dombanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lanjut ayat yang kelima dan keenam. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyak ikan. Sama dalam hidup Anda nanti ketika saudara berdoa untuk satu pergumulan, tiba-tiba Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu, lakukan itu firman Tuhan. Tidak masuk akal, iya. Malam aja tidak dapat ikan, ini kok siang disuruh jalan. Tidak masuk akal. Mereka adalah nelayan lebih ahli, ngerti kapan momentumnya mereka dapat ikan. Tetapi ketika orang ini yang mereka belum kenal, namanya Yesus itu yang sudah bangkit, menyuruh mereka menebarkan jalan, mereka nurut. Siang hari percayalah tidak ada ikan muncul. Tetapi mereka nurut dan mereka menebarkan jalan, dan tiba-tiba ikannya banyak sampai mereka sulit untuk menariknya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Cara Tuhan beda dengan cara dunia. Yang percaya amin? Dunia mengatakan kamu kerja keras aja. Wes doa percuma, doa itu nanti aja sambilan. Sing penting kerja sik, doane keri, ibadahnya keri. Sok minggu sik enak ibadah maneh kan. GPD 3, betul enggak? Sik ono maneh, sik ono pembicara maneh. Wes to dina iki kerjane rampung ngono sik. Mungkin saudara sering dengar kayak gitu. Sama berita dari kisah ini saya belajar satunya. Ketika Tuhan suruh kamu untuk taat, percayalah ada berkat di balik ketaatan saudara. Siang hari tidak ada ikan, tapi mereka nurut, disebarkan jalannya, tiba-tiba ikannya banyak. Dan ketika saya membaca ini, ada impresi dalam roh saya, Tuhan menggelitik saya tentang firman ini. Tuhan berkata, ikannya yang tak suruh beramai-ramai masuk ke jalan. Ikan saja nurut kepada Tuhan. Mosok saudara tidak nurut sama Tuhan? Saudara kan manusia. Ini ikan, tapi ikan diperintah Tuhan taat. Mosok saudara yang duduk puluhan tahun di kursi itu, dengar firman, dengar hamba Tuhan hebat menyampaikan firman, tapi tidak ada yang menjalankan. Masih takut. Kristen puluhan tahun harus takut kan itu. Khawatir, ya toh, gampang kecewa. Loh, Kristen saudara itu loh sudah puluhan tahun dengar firman, kenal firman, kenapa saudara masih mengalami kayak begitu? Harusnya levelnya sudah ada alami, bahkan Anda tidak takut apapun. Loh, kenapa saudara takut? Beberapa waktu lalu ada beberapa teman kita rekan hamba Tuhan meninggal semua. Urut dari Surabaya, dari Solo, dari mana? Masih muda-muda, seumuran saya 40-an. Yang satu 50 lebih. Tapi ketika saya mendengar berita itu, saya tidak takut. Saya berkata dalam hati, saksinya Tuhan. Wah Tuhan, enak ya mereka. Loh kenapa? Dan mereka akhirnya ketemu dengan pribadi yang selama ini mereka layani. Ya kan? Saya melayani saudara, melayani Tuhan, nggak ketok Tuhan. Cuma dengar Tuhan ngomong. Tapi akan tiba waktunya ketika nanti saya mati,
saya ketemu pribadi yang selama ini saya layani, enak tak? Tidak menakutkan. Siapa di sini yang takut mati yang katakan? Ya, harus mati menekabel semua gereja sama. Aku tantang kalian untuk kalian tidak takut mati. Kenapa? Alkitab berkata apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah juga apa? Filipi. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau mati itu untung, kenapa takut mati? Lo kan untung ketemu Tuhan. Orang mikir tagihan, orang mikir utang, gitu. Orang mikir anak, untung, betul enggak? Lo yang takut. Kalau saudara kematian saja tidak takut, maka masalah-masalah yang hari ini Anda bawa di hadapan Tuhan hari ini tidak menakutkan juga buat saudara. Kenapa? Masalah terbesar orang cuma satu, takut mati hari ini. Bener gak? Kenapa Anda olahraga? Kenapa Anda nge-gym? Ben gak mati. Ben dulu umurnya katanya. Betul gak? Kenapa Anda pergi ke dokter? Kenapa Anda minum obat? Diabetes, obat apa mana? Tensi, kolesterol. Kenapa? Ben gak mati loh. Jadinya nanti apa-apa untung. Loh kok rada mati kok diperpanjang terus? Betul gak? Harusnya tidak begitu. Kenapa saudara takut mati? Bahkan kalau ada orang masuk rumah sakit, bingung nelponi Pak Mendek. Pak Mendek ditelepon, kau di rumah sakit kan besok kan doanya aku. Ya toh, bener toh, betul ya Pak? Jangan mau Pak. Ekonomi loh, jangan aku nekon doanya wong loro saya tidak mau. Nek bablas malah enak ketemu Tuhan. Loh kenapa dijuangkan ben urip terus? Ya toh, betul enggak? Loh, kita ini kan cuma urip mau mampir. Nah, mampir mobil kok gak belum mulai kan kurang aja. Bener gak? Lo kenapa takut pulang? Wong pulang enak. Ya toh, kasih tahu kanan kirimu kapan mulai. Ya toh, bingung langsung takut. Lo Anda takut mati kok. Ya pantesan tagihan, cicilan, bang titil Anda lebih takut. Loh, saya orangnya sudah los-losan mati karena orang urusannya Tuhan, yang repot Tuhan, betul nggak? Belajar hari ini tidak khawatir. Ketika saya diajar Tuhan tidak khawatir. Saya ini punya anak sekarang sudah umur 4 SD Pak. Dari PAUD, TK, SD 1 sampai kelas 4, saya tidak bayar uang sekolah sama sekali. Kenapa? Tiap awal ajaran baru selalu ada orang yang transfer untuk bayar anak saya sekolah dulu. Dulu saya diajak melayani Tuhan, hamba Tuhan anaknya dipakani opo. Saya bingung juga, iya dipakani opo. Ya dong, hamba Tuhan dipakani opo coba. Tapi saya buktikan anakku dipakani Tuhan. Amin. Sekolah gak bayar, seragam gak perlu duit, ya toh? Buku saya juga gak keluar duit sama sekali, sudah ada yang bayar. Enak gak? Terakhir kemarin gigi anak saya rodok merongos ya toh. Lalu kita bawa ke dokter gigi di Magetan, tonggo kita Andre itu. Kita berangkat ke sana, sampai sana ditelepon orang, di mana? Di dokter gigi, Cik, kenapa? Ini si Abi gigi mau tak periksa, mau tak kasih kawat dulu. Apa kok? Rodok merongos. Ya toh, pedipun nek kebablasan kan koyo larut ya toh. Jangan ya toh. Ya akhirnya sudah oke. Oh ya wes, nanti kabari ya. Bayarnya piro lah. Saya seneng itu Pak Mendek. Pokoknya nek telepon saya ojo sambat. Tahu saya didoakan ini. Enak doa dhewe tak jawab gitu. Tapi kalau nanti kabari saya bayarnya berapa? Yo tak kabari pasti. Tak telepon balik. Aku enggak mungkin lupa. Ya toh. Yo no, kita nopo duit deh. Akhirnya setelah diperiksa, dicek terus langsung giginya diukur ya toh, kawatnya dibuat, dipesankan. Bayar berapa dok? 1,1. Oh ya wis, saya pulang dari Magetan ke Caruban itu lewat Madiun. Sampai di rumah tiba-tiba diingatkan Tuhan, kamu telepon lah, Pak ayo bener Pak telepon. Dilihat itu nanti kan kamu telepon lali loh, ya Pak transfer gak sih dok? Tadi kan sudah tanya harganya piro. Nah, jadi kalau ada orang yang tanya butuhnya piro dan teleponan dan dihitung, ya. Akhirnya saya tak telepon, Cik. Gayanya ya jangan langsung jalur piro itu kan kurang ajar kamu. Enggak gitu, tanyanya gini. Tadi apa kok tanya? Ya dah, bermiming ya dah.
tadi kenapa kok tanya gayanya? Padahal masih ngerti dan tengok nomor rekening. Oh iya, harus begitu. Saya tanya, apa sih tadi waktu telepon tadi anak ke dokter gitu? Oh iya, piro HBC? Lah ini aku seneng 1,1. Hak transfer ya? Iya, langsung saya tidak usah ngomong, langsung tak kirim nomor rekening. Transfer. Tak kasih tahu. Kalau untung nih anakmu saja diperhatikan Tuhan, apalagi kebutuhan yang lain. Hari ini yang punya anak kecil ojo di gaiso nyekolahnya anakku kan duit. Tak kasih tahu ya, anak yang di samping kalian itu anaknya Tuhan. Yang tanggung jawab Tuhan, bukan kamu. Tugas kamu orang tua, didik dia kenal Tuhan. Biar dia kenal sama Tuhan. Karena yang pelihara dia nanti Tuhan. Yang percaya dengan amin. Jadi kamu tidak pusing. Setiap kali orang tua kok pusing sekolah anak, nanti kuliah bayarin gak dikokok. Loh, ngapain kamu bayarin? Kenapa saudara pusing bayar apa? Anakku tuh anaknya Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan. Kenapa harus takut? Tidak usah takut. Kalau anak saya saja dipelihara Tuhan sampai hari ini, apalagi anak saudara. Amin. Tidak usah takut. Engkau ini anaknya Tuhan. Anak Tuhan diopeni Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terus yang berikutnya, ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan, baru kenal dia. Kadang persoalan dalam hidup saudara membuat saudara Anda bisa kenal siapa Tuhan. Dan ketika saudara ngerti bahwa itu adalah Tuhan, maka Petrus langsung meloncat, dia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kadang persoalan dalam hidup itu membuat kamu lebih kenal sama Tuhan. Makanya saudara dikasih persoalan sama Tuhan. Kenapa? Supaya saudara lebih kenal Tuhan. Betul nggak? Kalau tidak ada persoalan, Anda tidak mikir apa-apa, mesti mikir dosa, jelas. Tapi kalau ada persoalan dalam hidupmu, kadang itu membuat saudara berfokus kepada Tuhan. Kadang sengaja Tuhan munculkan persoalan dalam hidup supaya engkau kenal itu Tuhan. Dalam hidup saya juga sama. Banyak hal dalam hidup saya juga saya belajar kenal Tuhan. Sedikit demi sedikit saya harus belajar kenal Tuhan. Setiap hari kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Supaya saudara dan saya mengerti bahwa ketika saudara taat kepada Tuhan, masalahmu itu akan berbuah kelimpahan dalam hidup saudara. Saya percaya anak Tuhan tidak ada yang kekurangan hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya tutup dengan kesaksian ini. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2019 bulan November, saya transaksi rumah di Surabaya, nilainya 1,5 M. Dan waktu itu terjadi waktu Covid. Dan ternyata saya ditipu. Sampai sekarang duit tidak kembali dan rumah tidak ada. Sampai akhirnya tahun pertama, kedua, ketiga, Tuhan memproses hati kami, suami istri. Gegeran terus, ya gara-gara itu saling menyalahkan satu dengan yang lain, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai akhirnya saya hampir ngambil keputusan tak parani sing niku tak tusuk. Cuman saya mikir, mosok sing khotbah nusuk orang gitu kan lucu dong ya gitu. Waduh, nggak jadi dah. Itu saya sempat marah di depan dia, hampir kursi mau tak ambil, tak keprok nih sama yang nipu saya. Tapi dia tuh minta maaf, insya Allah Pak, insya Allah nanti dikembalikan. Enak, insya Allah. Duitnya nggak balik-balik. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bolak-balik tak parani di rumahnya di Surabaya. Sampai akhirnya tahun ke-6 Tuhan ngajar saya, kamu beresno hatimu. Nanti Tuhan yang bereskan urusan. Dan hari itu saya masih ingat, saya telepon, saya ngomong, Bu, aku ngampuni Bu. Wah, oh, gue matur suwun, alhamdulillah. Tapi duit itu nggak balik-balik ya. Tapi buat saya sudahlah, duit gampang lah, Tuhan lebih kaya dari itu. Saya putuskan untuk ngampuni. Begitu masuk tahun ke-7 berikutnya, Pak Mentik mungkin ingat saya dijadwal Oktober atau apa, ya kan?
Tiba-tiba awal mau masuk Oktober, Tuhan bicara satu hal sama saya. Oktober, November, semua jadwal pelayanan cancel. Tuh, apa Tuhan? Duduk diam, dengar aku ngomong. Wah, saya masih ingat itu. Saya harus WA satu-satu hamba Tuhan yang hubungi saya termasuk Pak Menteri. Ya saya ngomong apa adanya, biar nggak disalahkan. Ya toh, saya ngomong Pak, maaf, saya cancel jadwalnya karena Tuhan suruh saya Oktober November berdiam diri. Jadi nek pendetanya kamu ben kamu karo Tuhan ini, ojo ora. Mau disuruh Tuhan, ya toh. Itu hampir kurang lebih 21 pendeta, Pak Pendeta. Termasuk GPDI 3. 21 gereja yang awalnya belum pernah undang saya. Ayo, kok gak kecewa? Pendeta anyaran dundang batalnya, wah itu pasti ada omongannya. Tapi saya gak peduli. Yang suruh Tuhan, saya kan gak ngerti maksudnya Tuhan. Begitu saya berdiam diri, tiba-tiba Tuhan kasih banyak sekali dia bicara satu hal. Sampai akhirnya saya buat buku Ruang Tunggu. Nah itu baru rilis beberapa waktu lalu. Dan setelah itu saya tidak ngerti, Oktober November, tiba-tiba di tengah saya menanti Tuhan, diam bersama dengan Tuhan. Bulan Oktober tiba-tiba ada seorang kepala bank Kota Madiun, salah satu bank. Ternyata rumahnya Nganjuk. Mampir ke toko saya, ya toh, cerita-cerita, ternyata dia itu terikat hutang. Kepala bank langsung hutangnya gitu. Padahal golek duit. Jadi kalau hari ini saudara punya hutang, wajar kalau saudara tidak kerja bank. Sing kerja bank itu hutang apa mana sing ora kerja bank, gitu. Bener ya Cik? Ya wajar gitu. Ini kepala bank hutang, terlilit hutang datang ke saya minta didoakan. Saat anak buahnya hutang bisa, kepala banknya Kristen, anak buahnya Muslim, kena hutang sisa. Ini podo hutangnya kabeh. Saya sampai mikir, waduh, sing gawe bendina turu karo dhuwit e utang apa maneh sing gak turu karo dhuwit ya ta. Turu karo tagihan. Oh, utangnya bagaimana Mas? Akhirnya sudah saya ngobrol sesuatu, saya sampaikan pesan Tuhan, selesai. Itu Oktober. November. Tiba-tiba dia hubungi saya. Pak Pendeta, aku dititipi orang untuk suruh jual ruko murah. Di mana? Kota Madiun. Jalan apa? Jalan ini dia sebut. Saya bilang, berapa lantai? 2 lantai. Oh itu harganya 3,5 daerah situ. Tidak mungkin. Dan hari itu kita habis-habisan duitnya. Ya toh, tahun lalu ini kita sudah berdarah-darah ini. Karena krisis segala macam itu banyak orang yang mulai ngering belanja, kita juga mengalami itu. Wah, apa bisa? Di tabungan saya cuma tinggal 500 kan? Apa cukup? Tidak mungkin. Saya tidak mau tambah. Utang bank, kamu malah memasang jerat untuk dirimu sendiri. Saya tidak mau. Ini murah Pak Pendeta. Ya sudah, dengan saya kirim. Datanya dikirim, semua dikirim, saya ajukan ke istri saya. Ini ditawari loh sama orang ini, ruko murah berapa? 500 juta. Saya mikir, istri saya mikir, saya tahu, yang dulu aja hilang 1,5. Ini nanti ketambahan ini jadi 2M hilangnya katanya. Wah dia takut loh, takut ditipu juga gitu loh. Mosok 3,5 cuma dijual 500. Saya ngomong katanya orangnya butuh duit. Terus gini aja, dicek. Akhirnya kita cek, datang ke rumahnya, buka pintu segala macam, betul kuncinya di dia. Sampai akhirnya saya tanya Tuhan gimana? Tiba-tiba November waktu saya berdiam diri Tuhan bicara, masuk tahun depan apa yang hilang kembali 2 kali lipat. Saya ingat itu. Ini berarti janji Tuhan. Kalau ini jadi, berarti yang hilang 1,5 kembali 3,5, 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Saya waktu ngecek segala macam, ya wis gimana? HGB atau SHM? Lalu saya penasaran Pak Mendik. Saya tanya sama ibu kepala bank, Bu, nasabahmu kaya-kayaan banyak. Kok kamu inget aku dicarut banyak loh? Kenapa? Kok ngerti pendeta kok malah bertawari kayak gini? Sudah ngerti pendeta itu duitnya ngepres. Jawabannya apa? Nggak tahu Pak Pendeta. Pokoknya pada waktu saya ditawari itu, orang pertama yang tak ingat adalah Pak Pendeta. Coba. Tak kasih tahu ya, kalau hari ini kamu datang rajin cinta Tuhan setia, mungkin Pak Pendetamu nggak lihat kamu.
tapi Tuhan lihat hatimu. Setiap kali ada berkat Tuhan, percayalah orang pertama yang diingat mesti kamu. Amin. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan, kamu kan selalu ingat tentang aku. Kali ini ada berkat yang tak ingat kamu. Dan itu surat mestinya 3 bulan baru jadi. Tiba-tiba Tuhan ngomong, tidak, nanti Desember akhir suratmu sudah keluar 1 bulan. Langsung balik nama, pakai nama istri. Jadi, lebih itu kan, tidak masuk akal. Di tengah krisis orang hari-hari ini butuh duit. Tapi ini kalau dijual harga segitu, pada waktu kita ngurus ke BPN, BPN-nya tanya lagi, loh Pak, dapat harga berapa? Gak mungkin Pak. Iki jenenge nemu, memang nemu. Aku gak golek, ya memang nemu. Tapi orangnya kayak begitu loh, ngalamin Tuhan hari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian hari ini dengarkan dengan baik, Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup saudara. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu, Tuhan bisa tolong saudara. Tangannya terlalu kuat untuk membereskan masalah saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Tim musik bisa maju ke depan, kita akan pujian yang terakhir lagi.